Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Tias, dan selamat pagi juga buat rekan-rekan semua. Nah, perkenalkan saya Benny Fikrialdi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang telah saya buat dengan judul Konsep Hotel Syariah sebagai Daya Tarik Tamu Menginap di AD Hotel Langkawi. Baik, yang pertama masuk ke AD Hotel Langkawi. Apa sih itu AD Hotel Langkawi? Nah, AD Hotel Langkawi sendiri adalah salah satu hotel syariah bintang 4 terbaik di Pulau Langkawi, Kuah Kedah, Malaysia. Nah, untuk Pulau Langkawi sendiri jaraknya bisa dibilang cuma 30 menit dari negara Thailand. Terus next, uh, terus apa sih yang melatar belakangi dari penelitian ini? Nah, secara umum konsep hotel syariah saat ini menjadi tren di kalangan pariwisata yang ada di dunia. Salah satunya di Malaysia, di Pulau Langkawi, Malaysia. Nah, tren wisata halal ini tentunya juga mempengaruhi hotel syariah yang ada. Salah satunya hotel syariah itu yang ada di Pulau Langkawi adalah Adi Hotel Langkawi. Terus apa sih yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini? Nah, sebenarnya ada dua rumusan masalah. Yang pertama itu apa sih yang mempengaruhi keputusan tamu menginap di hotel syariah. Terus yang kedua, apa sih kendala yang ada yang ditemui di tamu menginap di hotel syariah. Terus untuk tujuan penelitian. Nah, untuk tujuan penelitian sendiri itu ada dua. Yang pertama tujuan umum dan yang kedua itu tujuan khususnya. Nah, tujuan umumnya itu untuk memahami kelebihan hotel syariah dibandingkan hotel lainnya. Terus mengetahui tingkat kepuasan tamu menginap di hotel syariah. Terus yang ketiganya mengetahui kendala yang terjadi di sana yang ditemui baik itu dari pihak staf maupun pihak tamu menginap. Terus apa sih manfaat penelitian ini? Nah, untuk manfaat penelitian ini sebenarnya ada 4. Yang pertama itu untuk hotel. Nah, dengan melakukan penelitian ini, hotel dapat mengetahui tingkat kepuasan tamu, terus kendala-kendala yang ada serta masalah yang ditimbulkan, sehingga kedepannya dapat dilakukan evaluasi yang lebih baik agar hotelnya menjadi lebih baik lagi. Terus yang kedua itu untuk pihak kampus. Nah, penelitian ini sebenarnya dilakukan dengan melalui uh, magang atau praktek industri. Nah, dengan melakukan praktek industri, maka pihak hotel dengan pihak kampus telah membuat keputusan atau bisa dibilang dengan MOU, yang mana mereka melakukan hubungan baik antara pihak hotel dengan pihak kampus. Yang mana pihak kampus mereka mendapatkan tempat untuk praktek dari mahasiswanya, sedangkan pihak hotel mereka dapat mengetahui masalah dan kendala yang ada sehingga dapat melakukan evaluasi. Terus untuk pihak jurusan, nah pihak jurusan tentunya bertanggung jawab untuk melakukan untuk bisa dibilang untuk tempat latihan atau praktek dari mahasiswanya, sehingga dengan melakukan penelitian ini mahasiswa diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak hotel, yang mana mahasiswanya dapat melakukan penelitiannya dan pihak hotel dapat menemukan masalah yang ada di sana. Terus apa sih manfaat penelitian ini untuk mahasiswa lainnya? Sebenarnya ada beberapa manfaatnya untuk mahasiswa lain. Yang paling utama itu sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Terus kajian teorinya. Yang pertama itu pengertian hotel syariah. Apa sih itu hotel syariah? Nah, seperti yang dijelaskan tadi, hotel syariah adalah hotel dengan konsep Islam, yaitu hotel yang menerapkan syariah dalam syariah agama Islam dalam operasional hotelnya. Terus apa aja sih indikator hotel syariah? Nah, untuk indikator hotel syariah itu sebenarnya ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah syiar dalam berpakaian dan penampilannya, mana staf, karyawan dan karyawati dari hotel syariah mereka diwajibkan untuk menutup auratnya. Terus yang kedua itu desain interior dari hotel itu sendiri mencerminkan keislaman.
Contohnya di Hotel Langkawi mereka menerapkan konsep Maroko modern, yang mana di sana ada arsitektur dari Islamnya sendiri. Terus membudayakan salam di mana-mana. Terus ada juga ketersediaan fasilitas ibadah di hotel itu. Nah, ini khususnya untuk musola atau masjid yang ada di hotel. Terus penyediaan makanan yang halal. Nah, salah satu indikator hotel syariah adalah makanan yang disajikan itu adalah makanan halal. Terus apa sih faktor yang mempengaruhi hotel syariah? Seperti yang dijelaskan tadi, fasilitas musola atau masjid itu wajib ada di hotel syariah. Terus mengumandangkan azan di waktu sholat. Nah, di hotel syariah itu sebenarnya diwajibkan mengumandangkan azan, baik itu tamunya rata-rata bukan muslim tapi diwajibkan. Terus tidak mengizinkan pertemuan antara tamu yang bukan muhrimnya dengan untuk menginap. Terus tidak menyediakan makan dan minum yang haram atau melanggar syariat agama. Terus masuk ke pengertian daya tarik. Nah, berdasarkan Undang-Undang Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, daya tarik dijelaskan sebagai sesuatu yang memiliki keunikan, kemudahan serta segala sesuatu yang memiliki keanekaragaman, kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan. Terus apa sih indikator dari daya tarik? Nah, indikator daya tarik sendiri menurut World Tourism Organization pada tahun 2010 menjelaskan beberapa indikator daya tarik. Yang pertama itu kesejahteraan atau well-being untuk masyarakat yang di sekitar sana atau sebagai tuan rumahnya. Terus yang kedua itu partisipasi dari masyarakatnya. Itu dinilai apakah masyarakatnya berkontribusi nggak buat pariwisata yang ada di sana atau buat hotel yang ada di sana. Terus manfaat ekonomi juga ditujukan untuk masyarakat yang ada di sana. Terus apa sih faktor yang mempengaruhi daya tarik? Nah, sebenarnya menurut WTO tahun 2010 dia menjelaskan ada faktor yang mempengaruhi daya tarik. Yang pertama itu segala sesuatu yang menjadi keunikan di hotel atau di daerah wisata itu. Terus manajemen dalam operasional hotel maupun wisata itu. Terus kualitas lingkungan yang menyeluruh di wilayah hotel itu baik dari segi lokasi serta lokasi yang seperti dekat dengan pusat perbelanjaan, pusat oleh-oleh dan makanan. Terus lanjut hipotesis dari penelitian ini. Nah, untuk Hanulnya sendiri yang mana tidak terdapat pengaruh status hotel syariah terhadap keputusan tamu menginap. Terus yang HA-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara keputusan tamu menginap di Hotel Langkawi. Terus jenis penelitiannya. Nah, penelitian ini bisa disebut juga dengan asosiatif kausal, yang mana kausal yang dapat dijelaskan sebagai sebab akibat dan asosiatif sebagai pengaruh. Jadi penelitian ini adalah nantinya akan ditemukan pengaruh yang mana nantinya juga ditemukan sebab akibat dari penelitian ini. Terus tempat dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di Hotel Langkawi, Kuah Kedah, Malaysia, yang berdekatan dengan negara Thailand pada terhitung 6 bulan selama 6 bulan dari Februari sampai Juli 2019. Terus populasi dan sampel. Nah, untuk populasinya sendiri ada semua tamu yang menginap di Hotel Langkawi dari Februari sampai Juli 2019 yang berjumlah kurang lebih 3.380. Setelah itu sampelnya adalah 358 tamu yang menginap yang dipilih secara acak, yaitu menggunakan rumus N sama dengan N per N kali D kuadrat tambah 1. Terus jenis data dan teknik pengumpulan data. Nah, untuk jenis datanya sendiri ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primernya itu adalah penyebaran kuesioner kepada tamu yang menginap di sana. Terus data sekundernya
adalah guest comment yang ada di hotel itu. Terus teknik pengumpulan data. Nah, yang pertama itu adalah wawancara langsung kepada tamu, tapi kami tidak melakukannya. Yang kami lakukan adalah mengambil informasi dari travel agent seperti Traveloka, Agoda, dan lain-lainnya. Nah, untuk instrumen penelitiannya sendiri yaitu yang pertama variabel X-nya sendiri adalah status hotel syariah, sedangkan variabel Y-nya adalah keputusan tamu menginap. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat dimengerti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.